Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 925, Bibi memiliki temperamen yang sangat baik. Tante, setelah mendengar perkataan Yinian, mata indah Jingan tiba-tiba terbuka lebar, terlihat sangat terkejut. Ekspresi Yinian sangat tenang, karena menurutnya, begitulah adanya. Bagaimanapun, menurut etika Guanxuan Universe, dia dan Ye Guan adalah suami istri, dan keluarga Bibi Ye Guan tentu saja adalah bibinya. Tidak ada yang salah, namun, dia masih diam-diam melirik ke arah Ye Guan, dan ketika dia melihat bahwa Ye Guan tidak membantah, tetapi hanya tersenyum sedikit, wajahnya tiba-tiba memerah dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, pria berkemeja hijau di kejauhan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke kedalaman alam semesta. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, dia sedikit mengernyit, lalu menatap Ye Guan. Xiao Bai Area adalah dalam kesulitan. Cucu, kakek, aku ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak tahu masalah apa yang dialami Bai Area kecil ini, tapi dia sebenarnya meminta kakek untuk pergi ke sana secara langsung. Pada saat ini, pria berkemeja putih dan wanita dengan rok polos berjalan ke arah Ye Guan. Melihat keduanya mendekat, Jingan Yurong tiba-tiba berubah sedikit. Jadi dia menegakkan punggungnya dan berpura-pura tenang. Tetapi kekuatan memegang tangan Yinian menjadi lebih kuat tanpa disadari. Yinian buru-buru menepuk tangan Jingan dan menghiburnya lagi. Jangan takut, bibiku pemarah, kok. Xiaota, pria berkemeja putih memandang Ye Guan, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, lumayan, dia berkembang sangat cepat, dia jauh lebih baik daripada ayahmu dan aku saat itu. Mendengar hal tersebut, Ye Guan langsung tertawa. Nyatanya, ia masih sedikit gelisah karena mengetahui kesenjangan antara dirinya dan ayahnya saat ini. Oleh karena itu, ia takut segala usaha dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak akan ada gunanya bagi ayahnya mata. Sebagai seorang anak, siapa yang tidak ingin diakui oleh orang tuanya? Pria berkemeja putih menepuk bahu Ye Guan dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa bekerja keras, kamu bisa bertarung, tapi kamu tidak perlu terlalu stres. Alam semesta ini sangat besar dan kamu bisa pergi kemana saja. Kamu hidup seumur hidup. Meskipun jalannya penting, tapi kebahagiaan lebih penting. Saya harap Anda memiliki hidup yang lebih bahagia. Ye Guan sangat tersentuh. Dia mengangguk sedikit. Anakku mengerti. Pria berkemeja putih itu tersenyum. Lalu berkata, bibimu dan aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kita pergi dulu. Meskipun Ye Guan merasa sedikit enggan, dia tetap mengangguk, oke. Wanita dengan rok polos tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sepotong api surgawi perlahan melayang di depan Ye Guan. Kemudian, dia menarik pria berkemeja putih di sampingnya dan berbalik, menghilang di ujung galaksi. Hilang, kamu melihat ke ujung galaksi di kejauhan, merasa sedikit kecewa, reuni selalu begitu singkat. Di ujung galaksi, seorang wanita dengan rok polos dan seorang pria berkemeja putih berjalan perlahan di antara bintang-bintang di langit yang mempesona, seperti gambar yang indah, yang memabukkan. Pria berkemeja putih tiba-tiba tersenyum dan berkata, dia tumbuh sangat cepat. Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit. Ye Xuan melihat ke bagian terdalam alam semesta dan berkata dengan lembut, sebenarnya, Kinger, tahukah kamu, saya bekerja sangat keras dan mati-matian,
Saya hanya ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari ayah saya, tetapi itu adalah disayangkan. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, menarik Kinger ke sampingnya dan menghilang ke ujung galaksi. Tak lama setelah keduanya menghilang, pria berkemeja hijau tiba-tiba muncul di lapangan. Dia melihat ke ujung galaksi di kejauhan. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Zier, apakah aku salah?" Kilatan cahaya ungu melintas, dan seorang wanita cantik berpakaian ungu muncul di samping pria berkemeja hijau. Wanita itu memegang tangan pria berkemeja hijau dan berbisik, "Itu sebuah kesalahan." Pria berkemeja hijau tidak berkata apa-apa. Wanita itu berkata lagi, "Caranya salah, tapi hatimu tidak salah." Saat dia berbicara, dia dengan erat memegang tangan pria di sebelahnya. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya bagi pria di sebelahnya untuk berjalan sepanjang jalan. Ayahnya tidak ada ketika dia masih kecil, dan ketika dia dewasa, ibunya meninggal, dan pria yang memperlakukannya seperti seorang ayah juga meninggal. Sepanjang jalan, tidak ada yang melindunginya, dan dia bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Dia melakukan pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan membakar jiwanya. Pria berkemeja hijau menghela nafas pelan, menarik wanita itu dan menghilang di ujung galaksi. Naik ke wilayah surgawi, ketika pria berkemeja hijau dan yang lainnya pergi, semuanya beres. Apakah itu klan Li atau Tianqi dan lainnya, mereka semua menghela nafas lega. Harus dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, mereka hampir putus asa beberapa kali, terutama ketika penguasa 3 aula alam jahat keluar. Pada saat itu mereka semua berpikir tentang bagaimana cara mati. Itu terlalu kuat. Dao Jun dan yang lainnya sebenarnya baik-baik saja, karena mereka telah melihat kekuatan wanita dengan rok polos, sehingga mereka selalu memiliki ide bagus di hati mereka. Namun mereka masih sedikit panik, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa 3 istana jahat, memang terlalu menakutkan. Dan mereka tidak menyangka bahwa meskipun mereka sekuat penguasa aula ketiga alam jahat, mereka masih akan dibunuh seketika oleh pendekar pedang wanita dengan rok polos dengan 1 pedang. Bunuh Tao hanya dengan 1 pedang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Tak lama kemudian, senyuman muncul di wajah semua orang. Setelah bencana, akan ada berkah di masa depan. Pada saat ini, Kaisar Yong tiba-tiba menghampiri Ye Guan dan berkata, "Teman muda Ye, sudah waktunya untuk pergi." "Ye Guan Dao, mau ke neraka Abi?" Kaisar Yong mengangguk sedikit. "Lagi pula, aku khawatir dia berada di sana sendirian. Aku ingin pergi bersamanya. Jika dia bahagia di sana, aku akan tinggal bersamanya. Jika dia tidak bahagia, aku akan membawanya pergi." Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk. "Oke." Karena itu, dia mengeluarkan naring dan menyerahkannya kepada Kaisar Yong. "Senior, ada beberapa kristal abadi dan buah roh Dao di naring, yang akan membantu lukamu." Kaisar Yong tidak menolak. Dia mengajak Naji dan berkata, "Terima kasih banyak." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Kaisar Yong tersenyum tipis dan berkata, "Kami akan bertemu denganmu lagi jika kami ditakdirkan." Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Ye Guan melihat ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia menangkap pandangannya, menoleh untuk melihat orang-orang di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, "Bagikan uangnya."
Semua orang tercengang. Ye Guan mengeluarkan semua naji. Dia menghitungnya dan menemukan ada 560.000 pembuluh darah leluhur dan lebih dari 36.000 kristal abadi. Ye Guan tentu saja tidak memilih untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia mengambil setengah dari pembuluh darah leluhur dan kristal abadi dan membagikannya kepada semua orang sesuka hati. Jika banyak orang yang menonton, jika demikian, maka pelelangan akan diadakan di tempat, dan hasil pelelangan akan dibagi kepada semua orang. Yang paling berharga di antara mereka adalah Zhou Sutra, yang ditinggalkan oleh Kaisar Zhou Dao. Inilah yang diinginkan semua orang, karena sejumlah keterampilan ini dapat membuat orang mencapai tujuan menghancurkan Dao. Ye Guan tidak melelang volume Zhou Sutra ini, tetapi langsung menyalin lusinan salinan dan membagikannya kepada semua orang. Semua orang mendapat kesempatan, semua orang tertawa lebar-lebar. Ini benar-benar masalah darah. Setelah pertempuran ini, semua orang langsung menjadi kaya. Faktanya, dibandingkan dengan kekayaan tersebut, yang lebih dihargai semua orang adalah koneksi Ye Guan, belum lagi kekuatan keluarga Ye Guan. Ye Guan sendiri juga seorang jenius. Benar-benar jenius. Begitu dia mencapai ranah pembukaan jalan, dia pasti tidak akan terkalahkan di level yang sama. Dan memiliki jaringan kontak ini bisa dikatakan sebagai jaminan. Perjalanan menumbuhkan Taoisme selalu seperti berjalan di atas es tipis. Dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Anda bertemu dengan orang yang tak terkalahkan di masa depan, jaringan koneksi ini dapat menyelamatkan nyawa. Kalimat selanjutnya, jika saya mengenal Tuan Ye, mungkin saya bisa berjalan menyamping di alam semesta. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah banyak orang tiba-tiba menjadi lebih cerah. Da Zhou tidak diragukan lagi yang paling bahagia. Bagi mereka, Ye Guan bukanlah koneksi pribadi, tapi milik mereka sendiri. Mulai sekarang, bahkan jalan yang ada pun akan menghadap Da Zhou. Tentu saja Kaisar Dinasti Zhou besar lebih berpikir, saat bulan purnama, bulan akan memudar, dan akan naik turun. Sekarang dinasti Zhou besar tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya, perlu lebih berhati-hati. Perlu dicatat bahwa bencana dimulai dari kesombongan. Setelah dinasti Zhou besar mengandalkan kekuatan Ye Guan dan mulai melakukan kejahatan, dinasti Zhou besar membawa kehancurannya sendiri. Memikirkan hal ini, Kaisar dinasti Zhou memutuskan untuk berdiskusi baik dengan Zhou Fan setelah kembali dan merumuskan beberapa undang-undang untuk mengekang masyarakat dinasti Zhou, khususnya keluarga kerajaan dinasti Zhou. Pada saat yang sama, setelah kembali kali ini, Da Zhou harus diizinkan bergabung dengan Akademi Guangxuan sesegera mungkin. Sebelumnya, dia masih sedikit enggan. Bagaimanapun, Da Zhou adalah peradaban kosmik tingkat 4, yang jauh lebih kuat dari alam semesta Guangxuan saat ini. Namun setelah pertempuran tadi, dia mengerti bahwa jika Da Zhou dapat bergabung dengan alam semesta Guangxuan, Akademi Xuan, itulah berkah besar dari dinasti Zhou besar. Da Zhou pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi melalui Akademi Guangxuan. Sentuh alam semesta peradaban tingkat kelima. Siapapun yang tidak memeluk paha ini adalah bodoh. Pada saat ini, Tianqi tiba-tiba berjalan mendekat, dan dia tersenyum tipis. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah alam semesta Guangxuan masih membutuhkan persembahan. Jika Tuan Ye tidak keberatan, kami bersedia mengambil posisi sementara di alam semesta Guangxuan dan tidak melakukan apapun. Jika terjadi sesuatu, aku akan menjadi orang pertama yang datang. Di belakang Tianqi, pemimpin prajurit dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah pertempuran ini,
Meskipun hubungan setiap orang menjadi lebih dalam, mereka tahu betul bahwa jika ingin lebih dalam, mereka harus terikat bersama. Bergabunglah langsung dengan Akademi Guangxuan. Dengan cara ini bukan hanya hubungan pribadi, tetapi hubungan Anda sendiri. Mereka masih sangat jelas apakah mereka makan lengkap atau makan lengkap. Mendengar kata-kata Tianji, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengerti. Orang-orang di depan saya ini semuanya berada di alam Kaidao, dan mereka bukan di alam Kaidao biasa. Jika mereka bersedia bergabung dengan Akademi Guangxuan, untuk saat ini, mereka akan sangat membantu Akademi Guangxuan." Saat ini, Li Han menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, klan Li saya juga ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan." Ye Guan tiba-tiba terkejut, klan Heng Sanku juga bersedia. Pada saat ini, Heng San Sadou juga datang dengan tergesa-gesa. Ide mereka sangat sederhana. Keluarga mereka sendiri tidak dapat berharap untuk mencapai peradaban kosmik tingkat kelima. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, mereka telah menghindari peradaban Tianxing dan terus-menerus bermigrasi tidak hanya dapat berkembang pesat dengan memanfaatkan momentum Akademi Guangxuan, tetapi juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan peradaban Tianxing. Bagaimanapun, peradaban Tianxing dan Tuan Ye berada di pihak yang sama. Kamu melirik Heng San Ying dan Li Han. Apakah kamu yakin? Li Han mengangguk. Heng San Ying juga mengangguk. Saya telah menghubungi pemimpin klan saya dan mereka sangat bersedia. Ternyata klan Heng San pada awalnya sangat marah dan ingin mengeluarkannya dari klan Heng San. Apakah Anda bercanda? 9 nama keluarga Zhou beralih ke yang lain. Ini benar-benar pengkhianatan. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Zhou dan penguasa Aula Kejahatan ketiga langsung dibunuh dengan satu pedang, sikap suku Heng San tiba-tiba berubah 180 derajat. Sekarang, dia, Heng San Ying, adalah pewaris klan Heng San. Pada saat ini, seorang wanita datang dari kejauhan, dan Jimo Lan lah yang bersembunyi di kegelapan. Jimo Lan membungkus sedikit kepada Ye Guan. "Tuan Ye, saya, klan Jimo, juga ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan." Bab 926, Semoga beruntung, para leluhur. Setelah Jimo Lan selesai berbicara, dia memegang sudut bajunya dengan kedua tangannya, terlihat gugup dan khawatir. Aku benar-benar merasa kasihan padanya ketika aku melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa akan menjadi tindakan yang sangat tidak tahu malu untuk keluar dan meminta bergabung dengan Akademi Guangxuan saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena ini adalah peluang besar bagi masyarakat Jimo. Jika dia melewatkan kesempatan ini, hampir mustahil bagi klan Jimo untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa perilakunya agak memalukan, dia tetap keluar. Baik untuk keluarga maupun untuk diri saya sendiri. Li Han dan Heng San Ying melirik Jimo Lan. Tapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tapi mata mereka agak penasaran. Ye Guan memandang Jimo Lan yang menyedihkan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lan, kamu benar-benar membuatku sedikit kewalahan." Jimo Lan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Kabut muncul di matanya. "Tuan Ye, klan Jimo saya sangat ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan, dan saya juga meminta Guru Ye untuk memberi kesempatan pada klan Jimo saya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Jimo Lan mengertakkan gigi. "Tuan Ye, apakah karena saya tidak membantu Anda sebelumnya?" "Saya." Ye Guan langsung menyela Jimo Lan. "Nona Lan, kamu terlalu banyak berpikir. Jika suku Jimo membantuku, aku, Ye Guan,
secara alami akan mengingatnya di hatiku dan membalas budi. Jika suku Jimol tidak membantuku, tidak ada yang salah dengan itu. Aku, Yegu, bagaimana Guan bisa mengeluh tentang ini? Jimol Lan membuka matanya lebar-lebar. Kabut membubung di matanya, dan tetesan air muncul, seolah-olah hendak menyembur keluar. Kalau begitu, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Jimol Lan, menepuk bahu Jimol Lan dengan lembut, lalu berkata dengan serius, "Nona Lan, jangan main-main denganku di sini. Kamu terlalu dangkal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Jimol Lan langsung membeku. Heng San Ying menatap Jimol Lan dan berkata, "Jika jebakan kecantikan akan digunakan, di mana giliranmu?" Setelah mengatakan itu, dia mendengus, berbalik dan pergi. Li Han melirik Jimol Lan dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Nona Lan, ketidaktulusan, yang merupakan hal paling menjijikkan dalam hidup, dan kejahatan yang tidak sempurna. Apakah Anda mempermainkan saudara Ye? Bagaimana menurut Anda?" Sejak hari pertama dia berhubungan dengan Ye Guan, dia tahu bahwa dia tidak bisa mempermainkan Ye Guan. Anak ini memiliki lebih banyak mata daripada rambut. Satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuan Ye Guan adalah dengan tulus. Tentu saja, hal ini berlaku untuk semua orang yang bergaul dengan Anda. Anda hanya bisa menipu orang lain untuk sementara, tetapi Anda tidak bisa menipu orang lain tentang latar belakang keluarga Anda. Di tempat, Jimol Lan menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah terdiam lama, dia menertawakan dirinya sendiri, berbalik dan pergi. Tak lama setelah berjalan, kepala suku Jimo dan rombongan tetua suku Jimo mendatanginya. Kepala suku Jimo memandang Jimol Lan dan berkata, "Serahkan leluhur untuk perlindungan mereka." Jimol Lan tidak melawan dan menyerahkan perlindungan leluhurnya. Pemimpin suku Jimo tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya dan melambaikan tangannya. Jimol Lan tampak sedih dan berbalik untuk pergi. Setelah Jimol Lan pergi, pemimpin klan Jimo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. "Pikiran pendek, kamu salah mengira aku sebagai klan Jimo." Wajah kepala klan Jimo lainnya sangat jelek, terutama kepala klan Jimo. Alasan mengapa dia memberikan perlindungan leluhurnya kepada Jimol Lan adalah karena Jimol Lan mengatakan dia akan mendukung Ye Guan menjadi sangat ragu-ragu. Dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Tentu saja setelah Anda marah, Anda menjadi bingung. Peradaban Tianxing, orang di belakang Ye Guan bahkan dapat dengan mudah menekan Tianxing Huo dari peradaban Tianxing. Seberapa menakutkan kekuatan para pembudidaya pedang itu. Apalagi peradaban Tianxing sangat akrab dengan Ye Guan. Dengan kata lain, jika Jimol Lan memilih Ye Guan kali ini, maka klan Jimo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dengan kuat, tidak hanya mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya, tetapi bahkan melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, semuanya hilang. Hati pemimpin suku Jimo berdarah. Ye Guan datang ke depan peti mati kaisar. Begitu Ye Guan datang, kaisar peti mati tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, maafkan aku." Setiap orang, Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia memang sedikit terkejut saat orang ini melakukan ini. Kaisar peti mati tiba-tiba mengeluarkan cincinnya sendiri, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Guan atas inisiatifnya sendiri. Berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye, saya hanya ingin pamer." "Oh tidak, saya hanya ingin melihat dunia. Aku benar-benar tidak ada niat jahat. Tuan Ye, tolong beri aku kesempatan untuk mengubah caraku. Aku bersujud padamu." Setelah mengatakan itu, dia langsung bersujud. Ye Guan dengan lembut mengangkat tangan kanannya, membantu peti mati kaisar berdiri,
dan kemudian berkata, "Bagaimana kalau ini, Akademi Guangxuan kita kekurangan orang, jadi aku salah kamu datang ke akademiku untuk memberikan persembahan. Hanya perlu 100 tahun. Kaisar Peti Mati sangat gembira. Oke, Ye Pian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu. Setelah terpisah dari semua orang, dia tidak segera meninggalkan alam Dengtian, tetapi sampai ke surga keempat. Kaisar dinasti Zhou besar dan lainnya kembali ke dinasti Zhou besar. Dan hari itu Qi dan yang lainnya juga mengikuti mereka kembali ke dinasti Zhou besar. Mereka juga berinisiatif menghubungi Guangxuan Universe untuk melaksanakan masalah percandian. Di langit berbintang, Li Han dan Li Ming, nenek moyang keluarga Li, berjalan perlahan. Li Ming tiba-tiba berkata, "Kamu sangat baik." Li Han buru-buru berkata, "Para leluhurlah yang mengajariku dengan baik." Li Ming tertawa, "Kamu sangat menyanjung. Kamu tidak memiliki standar sama sekali." Li Han tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Li Ming tiba-tiba berkata dengan serius, "Apakah kamu pernah menyelidiki Akademi Guangxuan ini?" Li Han mengangguk, "Sudah diselidiki." Saat dia berbicara, dia mengungkapkan beberapa informasi tentang Akademi Guangxuan yang telah dia selidiki. Setelah mendengarkan kata-kata Li Han, ekspresi Li Ming berangsur-angsur menjadi serius. Akademi Guangxuan ini ingin menguasai alam semesta. Li Han mengangguk. "Ya, ketika saya pertama kali mengetahui hal ini, saya juga terkejut. Karena alam semesta terlalu besar dan terdapat terlalu banyak gaya, sungguh sangat sulit untuk melakukan ini. Harus dikatakan bahwa ini tidak mungkin sama sekali. Itu tidak mungkin." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Sekarang sepertinya tidak ada yang mustahil." Li Ming tersenyum dan berkata, "Benar." Saat dia berbicara, dia melihat ke langit berbintang yang jauh dan berkata dengan lembut, "Jika tidak terjadi apa-apa, pola alam semesta akan mengalami perubahan yang mengejutkan di masa depan. Oleh karena itu, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dan sekarang membawa klan Li untuk bergabung dengan akademi ini. Ini dapat mengambil beberapa keuntungan." Li Han mengangguk. "Bagus kalau nenek moyang kita bisa mengerti." Sedikit kerumitan tiba-tiba muncul di mata Li Ming. "Nenek moyangmu? Saya dulunya adalah orang yang sombong. Berpikir bahwa saya adalah langit-langit alam semesta. Sampai saya bertemu dengan peradaban Tianxing nanti. Saat itu, leluhur Anda, saya mengerti, ada apa di luar dunia, dan ada langit di luar dunia, tapi barusan, setelah melihat pria berkemeja putih dan wanita dengan rok polos, saya benar-benar mengerti bahwa langit-langit alam semesta tertentu masih ada seperti semut di mata sebagian orang." Li Han terdiam. Li Ming memandang Li Han. Kali ini adalah kesempatan besar bagi klan Li kita untuk memiliki hubungan baik dengan Akademi Guangxuan. Tetapi kamu harus ingat untuk menahan anggota klanmu dan jangan pernah membiarkan mereka menimbulkan masalah. Kesempatan besar terbuang percuma. Juga, kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan Akademi Guangxuan untuk membangun ketertiban. Jika ada tuntutan, klan Li kita akan menjadi yang pertama pergi. Li Han mengangguk. "Saya telah meminta seseorang untuk menyalin metode Guangxuan. Di masa depan, metode Guangxuan ini secara bertahap akan menggantikan hukum klan-klan Li saya." Haha, Li Ming tiba-tiba tertawa. "Jika masih ada generasi penerus, mengapa khawatir keluarga tidak sejahtera?" Li Ming menepuk bahu Li Han dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Keluarganya akan diserahkan padamu." Saat dia berbicara, tubuhnya mulai menghilang dengan cepat. Li Han membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Bagus sekali, para leluhur."
Li Ming melihat untuk terakhir kalinya ke alam semesta galaksi yang mempesona, dengan sedikit penyesalan di matanya, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Minggu besar, di pintu masuk aula istana, Zhou Fan mengenakan rok Phoenix kuning muda, dengan penampilan tiada taraf. Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Zhou sedang mengepung Ye Guan, dia benar-benar ingin bergegas ke domain Deng Tian untuk bertarung berdampingan dengan Ye Guan. Tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan dapat membantu sama sekali dan hanya akan melakukannya, menambahkan kekacauan. Tunggu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kabar di sini. Hal ini tentu sangat menyakitkan. Hari-hari itu seperti tahun. Pada saat ini, Kaisar Zhou muncul di hadapannya. Melihat Kaisar Zhou, Zhou Fan tiba-tiba tersenyum. Dia tahu dia telah menang. Zhou Fan buru-buru bertanya, di mana dia? Kaisar Zhou langsung merasa tidak puas. Mengapa bukan dia? Apakah kamu tidak melihat luka pada ayahmu dan aku? Zhou Fan, Kaisar dinasti Zhou sedikit tidak berdaya. Memang benar kaisar wanita tidak diizinkan untuk tinggal. Melihat ekspresi cemas Zhou Fan, Kaisar Zhou merasa lembut di hatinya, dan kemudian berkata dengan hangat, dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Dia akan kembali setelah menyelesaikannya. Jangan khawatir. Zhou Fan sedikit mengangguk. Ya, Kaisar Zhou melanjutkan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Anda agar Anda dapat memiliki ketenangan pikiran. Saat dia berbicara, dia menceritakan semua yang terjadi di Sky Domain. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Zhou Dao dan 3 penguasa istana jahat yang telah mencapai Dao kehancuran langsung terbunuh, ekspresi Zhou Fan tiba-tiba menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kilatan kerumitan muncul di mata Kaisar Zhou. Faktanya, kali ini hal itu sangat memukulnya. Dia awalnya mengira bahwa membersihkan jalan adalah langit-langit alam semesta ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa di depan pendekar pedang wanita dengan rok polos di alam Kaidao, dia bahkan lebih rendah dari seekor semut. Ini sangat mengejutkan, belum lagi membuka jalan. Menghancurkan jalan pun ibarat semut. Ini keterlaluan. Hati Tao langsung runtuh. Tentu saja, bukan tanpa manfaatnya, yaitu mereka melihat langit-langit baru. Dengan cara ini, mereka memiliki harapan baru. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengejar pendekar pedang wanita dengan rok polos. Tapi setidaknya mereka tahu arahnya. Anda bisa bergerak perlahan ke arah ini. Sejauh mana Anda bisa melangkah, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga merendahkan diri mereka sendiri. Orang yang pernah melihat dunia besar sebenarnya sangat rendah hati dan rendah hati, karena mereka tahu bahwa ada orang di dunia ini yang lebih hebat dari mereka. Sebaliknya, hanya mereka yang belum pernah melihat sebagian besar dunia yang akan melayang ke angkasa dengan prestasi kecil dan terlihat sombong. Kaisar Dazu menarik pikirannya, dan kemudian berkata, kita harus berintegrasi dengan Akademi Guangxuan sesegera mungkin, sehingga Dazu dapat diintegrasikan ke dalam Akademi Guangxuan. Sekarang kita masih memiliki beberapa keunggulan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan di Akademi Guangxuan sekarang, Dazu saya masih jauh lebih kuat. Jadi kami dapat membantu Akademi dengan banyak cara sekarang, dan Akademi pasti akan penting bagi Dazu kami. Tetapi kami tidak bisa memastikannya di masa depan. Zhou Fan mengangguk sedikit. Saya mengerti bahwa saya telah menyebarkan metode Guangxuan ke seluruh Zhou Agung. Perlahan, metode Guangxuan akan sepenuhnya menggantikan hukum keluarga kerajaan Zhou Agung saya. Tentu saja, ada beberapa suara perlawanan. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Zhou.
bujuklah dulu. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya, bunuh dia secara langsung. Jangan biarkan beberapa orang yang berpikiran pendek mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Zhou Fan sedikit mengangguk. Saya mengerti. Integrasi dua peradaban kosmik pasti memiliki banyak masalah. Saat ini, keraguan-raguan adalah hal yang paling tabu. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak ingin berintegrasi dengan Akademi Guangxuan, Anda juga dapat meninggalkan Dazu dan berpisah sendirian tidak akan menghentikan Anda. Kaisar dinasti Zhou menambahkan, satu hal lagi, Xiao Guan telah dipromosikan dengan sangat cepat. Zhou Fan tetap diam. Kaisar Zhou menghela nafas dalam hatinya. Dengan kecepatan kultivasi dan laju pertumbuhan Ye Guan, jika ini terus berlanjut, jarak antara dia dan Zhou Fan akan semakin lebar. Zhou Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu hal yang bagus. Kaisar Zhou memandang Zhou Fan, dan Zhou Fan berkata dengan lembut, Ayah, dalam waktu dekat, pola seluruh alam semesta akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang mampu menyatukan alam semesta, seluruh alam semesta dan semua peradaban kosmik. Berbicara tentang ini, kegembiraan melintas di matanya, tapi saya yakin dia pasti bisa melakukannya. Kita lihat saja hari itu. Adapun saya dan dia, selama laki-laki saya cukup kuat dan cukup baik, saya akan melakukannya bahkan jika saya menjadi fas. Apa bedanya? Tentu saja, saya akan bekerja keras untuk berbuat lebih banyak untuknya. Kaisar Zhou mengangguk. Mulai sekarang, Anda adalah Ratu Zhou. Dia resmi turun tahta. Aduh sial. Di aula besar, seorang pelayan keluar dari aula. Dia menggeliat, lalu menyeringai, saya akhirnya bisa berlatih. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya. Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda baru di sini? Pria itu sedikit mengangguk. Ya, pelayan itu tersenyum dan berkata, halo, saya pelayan Raja Pemutar Roda. Nama saya Ashu, bagaimana dengan Anda? Pria itu berbisik, Xiao Yong. Pelayan itu menghampiri pria itu dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, Cakravartin mudah bergaul. Pria itu sedikit mengangguk, ya, Ashu dengan lembut menepuk bahu pria itu dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, jangan gugup. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jangan gugup. Ashu tersenyum dan berkata, lalu kenapa kamu selalu menundukkan kepala? Apa aku jelek? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ashu menutup mulutnya dan tersenyum. Kamu baru di sini. Cukup menyenangkan. Kamu bisa jalan-jalan denganku mulai sekarang. Pria itu mengangguk. Oke, Ashu bertanya lagi, bisakah kamu berlatih? Pria itu menggelengkan kepalanya. Ashu berkata dengan serius, itu tidak akan berhasil. Jika kamu tidak tahu cara berlatih, kamu akan menderita di masa depan. Ada banyak setan kecil di sini yang suka menindas pendatang baru. Pria itu berkata, bisakah kamu berlatih? Ashu tersenyum dan berkata, tentu saja, saya diam-diam mempelajari beberapa latihan sebelumnya, dan sekarang saya bisa terbang di udara. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Ashu. Bolehkah aku berlatih denganmu? Ashu berpikir sejenak lalu berkata, bukan tidak mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, ayo lakukan ini, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak dan aku akan melindungimu. Mendengar hal tersebut, pria tersebut segera menundukkan kepalanya, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Ashu berkata,
Bolehkah? Pria itu mengangguk tajam. Ah Su tersenyum dan menarik pria itu ke kejauhan. Saat dia berjalan, dia berkata, Xiaoyong, kamu harus berlatih denganku di masa depan. Ada banyak hantu jahat di dunia ini. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan menjadi diintimidasi. Jadi kamu harus bekerja keras dan maju. Tahu? Silakan. Tubuh pria itu sedikit gemetar, dan auranya tiba-tiba berubah drastis. Di suatu tempat jauh di dalam kegelapan, suara mengerikan tiba-tiba terdengar, hancurkan. Aura? Bagaimana mungkin? Di pintu masuk aula, wanita itu menarik pria itu dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Di malam hari, suara setipis nyamuk terdengar pelan. Kak, aku sudah membuat perbedaan. Suaranya sangat lembut sehingga hanya angin yang bisa mendengarnya. Bersambung.